Sejarah Alkitab menuliskan setelah kenaikan Yesus ke sorga, para 12 rasul yang adalah murid Yesus bergerak ke seluruh dunia untuk satu tujuan, yaitu memberitakan Injil melalui misi mereka. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh para murid-murid ini membuat semangat dan jiwa mereka terbakar untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Pertobatan pun terjadi. Pengikut Yesus semakin bertambah. Namun ada harga yang harus dibayar. Banyak di antara mereka yang ditangkap dan dibunuh. Sedangkan nasib para rasul-rasul Kristus juga harus diakhiri dengan penolakan, penangkapan, penganiayaan, dan kematian. Semuanya mati secara martir. Simon Petrus ditangkap oleh prajurit Romawi saat dia sedang mengajarkan Injil kepada jemaatnya di Roma. Kaisar Nero, pemimpin kerajaan Romawi, memerintahkan penangkapan Simon Petrus dan mengurungnya dalam penjara. Sebelum dieksekusi secara martir, Petrus meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik, karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Andreas mati disalib seperti Petrus, namun dengan salib berbentuk X. Dia memberitakan Injil kepada banyak bangsa di Asia dan menjadi martir di Edesa dengan disalibkan pada kayu salib berbentuk X, yang kemudian dikenal sebagai salib Santo Andreas. Sebelum meninggal, ia diikat dan disiksa dengan hukuman cambuk oleh 7 tentara. Bahkan pada saat ia disiksa pun, tiada henti-hentinya ia berkhotbah selama 2 hari sebelum ajalnya tiba. Yakobus, yang adalah saudara Yesus, menjadi pemimpin gereja di Yerusalem sampai pada tahun 66 Masehi. Atas perintah Imam Besar Ananus, Yakobus dihukum mati dengan cara dilemparkan dari menara Bait Allah Yerusalem, namun ia tidak mati. Akhirnya para prajurit Yerusalem menangkap kembali dan memukul kepalanya dengan pentungan berbentuk palu yang terbuat dari batu hingga ia mati. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Ia ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma, serta dilemparkan ke dalam tempat penggorengan yang diisi dengan minyak panas dan mendidih. Yohanes tidak mati dan tidak ada luka sekecil pun. Akibatnya ia dilepaskan dan dibuang oleh Kaisar Domitian ke Pulau Patmos, tempat ia menulis kitab Wahyu. Setelah dilepaskan dari Patmos, ia kembali ke Efesus, tempat ia meninggal sekitar tahun 98 Masehi. Mereka menemukan peti dan baju Yohanes, namun tidak menemukan jasadnya. Filipus mati secara martir tepat setelah 10 tahun kematian Rasul Yakobus pada tahun 54 Masehi. Rasul Filipus dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara, serta kemudian disalibkan di Hierapolis di Pirgia. Bartolomeus, disebut juga Nathanael, ia menjadi misionaris di beberapa negara Asia. Antara lain, ia memberikan kesaksian dan penginjilan di Turki. Kemudian menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur dan mengajarkan Injil di negara itu. Bangsa India dengan kejam memukuli dan menyalibkannya di Armenia. Hukuman cambuk yang sedemikian kejam sehingga semua kulitnya menjadi hancur terlepas. Thomas memberitakan Injil ke Persia, Partia, dan India. Di Kalamina, India, ia disiksa oleh orang kafir yang marah karena kehadirannya. Tubuhnya ditusuk dengan tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api oven. Sebelum dimasukkan ke dalam nyala api, perutnya dihancurkan dan disayat. Matius menjadi martir karena disiksa dan dibunuh dengan pedang ketika sedang berkhotbah di Ethiopia. Yakobus anak Zebedeus atau kakak dari Rasul Yohanes adalah murid yang pertama dipanggil Yesus. Ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Rasul yang pertama menjadi martir dari antara 12 rasul sesuai kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Ia dihukum mati sekitar tahun 44 Masehi atas perintah Raja Herodes Agripa I dari Yudea. Tadeus atau Yudas, saudara Yakobus, dibunuh dengan kapak
dan disalibkan di Edesa, kota kuno Mesopotamia, sekitar tahun 72 Masehi, karena ia tidak mau mengingkari dan mengkhianati Yesus. Simon orang Zelot menginjil di daerah Mauritania, Afrika, dan Britania, dan akhirnya disalibkan pada tahun 74 Masehi karena tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Matias, pengganti Yudas Iskariot. Matias pertama kali berkhotbah di daerah Yudea, kemudian di Kapadokia, dan di daerah yang berbatasan dengan Laut Kaspia. Ia menjadi martir di Ethiopia. Ketika Matias pergi memberitakan Injil untuk orang barbar dan kanibal di pedalaman Ethiopia, yaitu di pelabuhan Laut Hisus, mulut sungai Pasis, ia kemudian dirajam dan dipenggal kepalanya pada tahun 80 Masehi. Tidak ada upacara kematian ataupun makam yang jelas. Kematian para rasul atau murid-murid Yesus sangat tragis dan menyayat hati. Mereka semua mati martir di dalam mempertahankan iman kepada Yesus. Sehelai rambut pun tidak pernah terlintas di dalam pikiran mereka untuk mengingkari Yesus. Bahkan ada yang mati sambil berkhotbah. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita siap menjadi militan dan berjuang untuk kebenaran Kristus? Hari ini adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk melanjutkan perjuangan para rasul Yesus. Injil harus dikabarkan meski nyawa bayarannya. Gereja seharusnya adalah tempat untuk bayar harga sehingga kita bertemu dengan Tuhan. Dan dunia tempat kita tinggal seharusnya menjadi tempat perjuangan iman dan pekabaran Injil Kristus. Setia dan berjuanglah sebagai saksi-saksi Kristus. Jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Shalom jemaat bes yang dikasihi Tuhan, saya ada di Mount Tabor yang dipercayai di tempat inilah Yesus berdoa dan kemudian ada Musa dan Elia menjumpai sehingga Petrus, Yakobus dan Yohanes ketika saat itu tertidur dia kaget lihat ini dan dia berkata, alangkah bahagianya kami boleh melihat engkau seperti ini. Kami akan siapkan 3 kemah untuk engkau, Musa dan Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana tidak? Kenapa pada saat dia berdoa dan disitulah mukanya berubah dan ada Musa dan ada Elia. Dan saat itu terjadilah dialog. Dikatakan kemudian bahwa Elia itu memang akan datang. Dan Yesus katakan memang benar Elia memang akan datang. Tetapi dia sudah ada saat itu. Namun orang memperlakukannya sesuka hatinya dan menganiayanya. Demikian juga anak manusia akan dianiaya dan menderita. Saudara dikasihi Tuhan, dan akhirnya orang-orang melihat bahwa Yohanes itulah yang disebut Elia akan datang. Elia akan datang bukan berarti Elia turun jadi manusia lagi, namun adalah roh Elia yang akan datang. Maksudnya Elia yang pertama, ada Elia yang kedua, tapi bukan Elia yang sama, namun itu rohnya, spiritnya, atau bicara tentang pekerjaannya. Saudara dikasihi Tuhan, saudara hari ini yakinlah kalau Tuhan itu, Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena dia bisa memanggil Musa, dia bisa memanggil Elia yang tidak mungkin bisa dipanggil oleh semua orang. Karena siapa yang mati tidak mungkin akan muncul kembali, kecuali Tuhan yang bisa mendatangkannya. Hari ini mau tidak mau kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu Yahweh, Yesus itu Yehova, Yesus itu Adonai, Yesus Kurios, dan dialah Elohim disebut Immanuel. Di tempat ini juga ada gereja. Gereja ini dibangun oleh pasukan salib yang ke tempat ini pada abad ke-11. Dan mereka rata-rata dari Katolik sehingga dibangun gereja-gereja Katolik. Dan kemudian tempat ini dihancurkan pada abad ke-13 ketika orang Kristen kalah dengan Saladin perang di sekitar tempat ini. Inilah sedikit tentang gambaran Mount Tabor. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.